Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bagi teman-temannya yang lain yang belum bergabung, diminta untuk segera bergabung ke kelas ya. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, saya ingin kalian menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Silahkan hidupkan kameranya terlebih dahulu. Oke. Silahkan yang belum hidupkan kamera, kalian hidupkan kameranya terlebih dahulu. Dan saya ingin kalian yang tidak memiliki kendala terhadap koneksi agar menghidupkan kameranya sepanjang kelas ya. Ini tadi udah ada yang request merekam Zoom-nya, jadi nanti kalau kalian butuh rekaman Zoom-nya bisa menghubungi Zul Fahmi ya kayaknya ya. Nah, karena Zul tadi yang merekam. Nah, oke. Baik, teman-teman, sebelum kelas dimulai, marilah kita buka kelas bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan kelas hari Rabu kemarin, bahwa kelas pada malam hari ini akan saya fungsikan untuk menjelaskan lebih lanjut kaitannya dengan tugas valuasi yang saya berikan ke kalian secara individu ya. Nah, nanti akan saya coba jelaskan, simulasikan, kalian boleh buka tugasnya masing-masing di laptopnya ya, yang versi Excel. Nanti kemudian kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung bertanya di Zoom ya. Saya izin terlebih dahulu untuk membagikan layar saya ya. Saya akan menggunakan contoh, sebentar, saya tak ini dulu, cari dulu filenya yang kemarin ya. Hmm. Saya akan share seluruh laptop saya ya. Nah, oke. Ini saya akan menggunakan file apa, share screen saya kelihatan. Ya, Kelihatan, oke. Pak. Saya akan coba lanjutkan menggunakan contoh semen Indonesia sebagaimana yang saya contohkan pada pertemuan sebelumnya ya, yang dua pertemuan sebelumnya yang saya. Nah, oke, saya akan menggunakan contoh semen Indonesia, melanjutkan apa yang telah saya sampaikan ke kalian. Saya jelaskan ke kalian dua pertemuan offline sebelumnya ya. Nah, sebelum saya melanjutkan, dulu kan saya menggunakan data dari Semen Indonesia. Saya download dulu laporan keuangan tahun 2023. Biasanya kalau kalian download laporan keuangan tahun 2023 itu akan keikut dengan yang tahun 2022 karena sistem pelaporan keuangan di kita itu menggunakan double entry, menggunakan ini ya, 2 tahun secara berdampingan gitu. Jadi kalau kalian download 2023, di dalamnya akan ada 2023, 2022 seperti ini. Kalau kalian download 2022, berarti kalian di dalamnya akan ada 2022 dan 2021. Download 2021, kalian akan dapat 2021 dan 2000. Nah, karena saya telah download 2023, berarti saya telah mendapatkan tahun 2023 dan 2022 yang mana itu saya butuhkan untuk ngisi ini ya. Berarti saya tinggal download lagi aja yang 2021. Kemarin udah saya download yang 2021. Di dalamnya ini ada yang laporan keuangan 2021 dan 2020. Tapi karena di template kita hanya membutuhkan 3 tahun, 2021, 2022, dan 2023, maka yang tahun 2020-nya nggak kita gunakan ya. Kita hanya memanfaatkan yang tahun 2021. Nah,
data ini yang kemarin kemudian kita gunakan sebagai acuan utama untuk melakukan valuasi. Nah, kemarin ada teman, sebelum saya lanjutkan ya, kemarin ada teman kalian yang menggunakan semen Indonesia juga di tugasnya ya. Karena ini kemudian akan saya contohkan sampai tuntas sampai akhir ya. Jadi saya minta untuk kemarin yang menggunakan semen Indonesia nanti cari perusahaan lain ya, biar nggak sama dengan yang saya contohkan ini ya. Nah, tapi untuk sementara kalian yang kemarin kalian bisa menggunakan kerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya itu ya. Yang penting kalian memahami langkah-langkahnya. Nah, oke. Ini misalnya ini nama perusahaannya udah saya ganti jadi Semen Indonesia. Kemarin saya sampai sini mengerjakannya ya. Sampai sini mengerjakannya. Nah, kemudian kalian juga telah beberapa mungkin telah asistensi dengan Mbak Caca ya. Nah, sebelum saya melanjutkan, kemarin saya sampai sini mengerjakan di simulasi pas kelas offline. Ada yang kalian tanyakan dulu nggak? Pada proses sampai sini ini. Sebelum saya lanjutkan. Aman, Pak. Belum ya? Oke. Kemarin sempat ada yang tanya ke saya, Pak, ini kan kita telah nginput nih 2021, 2022 sampai 2023. Lalu kemudian kita cari rata-ratanya, di mana kemudian nilai rata-rata ini nanti jadi basis kita untuk menentukan asumsi, ya kan? Nah, rata-ratanya itu boleh nggak menggunakan rata-rata majemuk? Rata-rata majemuk ini pakai CAGR ya. Nah, nanti kalian bisa googling ya atau tanya misalnya AI rata-rata majemuk bedanya dengan rata-rata aritmatik seperti apa. Nah, bisa nggak menggunakan rata-rata majemuk 3 tahun ini atau rata-rata eh, aritmatik rata-rata biasa? Keduanya bisa sama-sama digunakan ya. Kalau yang di sini contohnya, ini yang ini hasil 5,2. Ini adalah contoh menggunakan rata-rata majemuk, tapi untuk sales. Tapi kalau kemudian saya menggunakan rata-rata biasa, cuma ini rumusnya nanti bisa kalian lacak begini ya. Rata-rata majemuk itu ya, rumusnya sebenarnya cuma ini ya. Cuma ini dimodifikasi aja supaya kemudian nah kalau ada error-error mudah kedeteksi. Tapi rumusnya sebenarnya cuma yang saya highlight ini. Rumus untuk menghitung rata-rata majemuk itu. Nah, nanti bisa kalian carilah sendiri. Nanti ngitung rata-rata majemuk seperti apa. Rata-rata majemuk itu bahasa Inggrisnya ini CAGR ya. Eh, Compounded Average Growth. Nah, ininya kepanjangannya. Nah, ini kalau kemudian ini kan menggunakan CAGR nih. Kalau kemudian sales 3 tahun ini saya rata-rata menggunakan rata-rata aritmatik, saya tinggal sama dengan average ya. Kemudian saya rata-rata aja begini. Sorry. eh Bukan ini yang di rata-rata. Sorry. Berarti ini saya rata-rata aja pertumbuhannya ini kan tumbuhnya 41. Ini 62. Ini berarti yang saya rata-rata ini aja. Berarti. Nah, ini kan. Ini kebaca nggak ya NA ini? Ini sama dengan average. Ya, sama dengan ini ya. Cuma ini kayaknya error karena ada NA-nya. Oh, enggak. Oh, sama aja berarti. Nah, ini juga rata-rata aritmatiknya 5,2 ternyata ya. Ini rata-rata CAGR-nya juga 5,2 sehingga kemudian tidak ada perbedaan yang signifikan tampaknya. Nah, ini ya kalau dari sini. Jadi sama-sama bisa digunakan. Kalian bisa menggunakan rata-rata majemuk atau rata-rata aritmatik. Nah, oke. Itu ya. Kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan kali akan saya lanjutkan ya. Nggak ada capital expenditure ya. Jadi capital expenditure itu adalah belanja yang digunakan perusahaan untuk membeli aset tetap, bisa membeli tanah, membeli bangunan dan seterusnya. Di mana kemudian capital expenditure ini diperoleh itu dalam laporan keuangan itu diperoleh di laporan arus kas ya. Jadi laporan arus kas itu biasanya setelah laporan laba rugi. Setelah laporan perubahan ekuitas kayak ini ya.
Aduh, sorry. Nah, ini laporan arus kas itu kalian cari yang dari aktivitas investasi. Cari dari aktivitas investasi. Nah, di sini ada pembelian aset tetap misalnya ya. Nah, ini. Jadi pembelian aset tetap ini itu kan negatif ya. Itu karena kita ngeluarin duit untuk ngebeli aset tetap. Nah, ini yang kalian masukkan. Ya, harus kas dari aktivitas investasi yang kalian cari untuk memasukkan ke ini apa namanya? Apa memasukkan ke yang ini ya. Jadi itu ya. Jadi, nah cuma kadang ya, kadang perusahaan itu pembelian aset tetapnya itu dipreteli tuh. Jadi beberapa akun nggak ngumpul jadi satu akun ya, kadang gitu ya. Kalian kalau mau baca lebih jauh catatan laporan keuangannya, kalian nanti akan menemukan kira-kira pembelian aset tetapnya itu perlu dijumlahkan dengan pembelian yang lain atau enggak gitu loh. Tapi kalau kalian mau menyederhanakan, cari aja yang pembelian aset tetap, ya, asumsikan aja bahwa capital expenditure-nya itu gitu loh. Nah, pembelian-pembelian yang lain dianggap itu tidak diperhitungkan gitu. Tapi kalau kalian mau apa namanya mau menelisik lebih jauh, nanti bisa baca laporan catatan atas laporan keuangannya. Ya, oke. Kemudian saya akan lanjutkan ya. Nah, sekarang kemudian kalian ini kan udah sampai, misalnya saya sudah sampai ke capital expenditure. Berarti saya sekarang perlu yang saya butuhkan sekarang itu adalah ini modal kerja bersih. Jadi di rumus free cash flow itu kan ada ini modal kerja bersih, peningkatan modal kerja bersih. Cuma modal kerja bersih itu nggak kita cantumkan di sini secara langsung gitu, tapi dia kita buatkan sheet berbeda di template. Jadi sini NWC ini. NWC ini adalah net working capital atau modal kerja bersih yang inputnya ini nanti akan masuk ke sini. Jadi ini sebenarnya ya, ini sebenarnya ada di sini, cuma karena ini punya butuh perhitungan tersendiri increase in net working capital, maka dia disendirikan di sini ya. Nah, kalau biasanya kalian valuasi ya, biasanya ada yang kemudian membuat proyeksi neraca, membuat proyeksi laporan laba rugi tersendiri. Tapi dalam konteks template ini kita tidak secara khusus memproyeksi neraca secara full. Tapi kita cuma memproyeksi beberapa hal ya yang itu dibutuhkan untuk perhitungan cash flow-nya. Nah, itulah kenapa kemudian kita ketika ke sheet net working capital ini itu kita tidak memproyeksikan akun-akun lain di luar yang kita butuhkan untuk menghitung working capital gitu loh. Tapi biasanya ada juga yang kemudian memproyeksikan neraca secara full, laporan laba rugi secara full. Tapi ini versi kita tidak memperhitungkan akun-akun lain yang nggak dibutuhkan. Jadi hanya akun-akun yang kita butuhkan untuk menghitung working capital. Nah, sekarang kita ke NWC dulu karena ini kita butuh isi ya. Nah, ini nggak di sini tempatnya, kita butuh menghitung NWC-nya. Nah, sekarang kita ke current asset. Ini berarti ini yang kuning-kuning ini yang perlu kalian isi nih. Ya. Nah, kuning-kuning perlu kalian isi. Ini current asset ini berarti itu adalah di aset lancar yaitu neraca ya. Jadi kalau kemudian saya akan ngambil yang 2021, maka kemudian ini saya harus masuk ke aset lancarnya. Nah, ini aset lancar ini kalian urai berdasarkan template ini ya. Jadi account receivable itu piutang terlebih dahulu ya. Kalian cari piutangnya. Saya akan input yang 2021 sekarang masih ya. 2021 saya akan cari piutang usahanya ya. Ini piutang usaha yang saya masukkan ya. Jadi piutang usaha yang saya akan masukkan. Nah, sebentar. Saya harus ngepasin unitnya ya. Kemarin saya lupa ini unit yang saya masukkan di sini ini dalam ribuan ya. Sebentar saya pastikan dulu. Ini kemarin dalam ribuan saya masukkannya ya. Berarti saya harus potong 3 angka. Nah, ini kalian harus hati-hati di sini ya. Nah, ini berarti saya juga ini dalam jutaan. Sebentar, saya mau memastikan dulu.
Ini kemarin saya salesnya 34957. Sales 34. Ya, saya potong berarti ini 3 terakhir. Berarti saya harus motong 3 terakhir juga ketika ngambil aset lancarnya biar balance ya aset lancarnya. Nah, ini kemudian akan saya hitung sekarang. Saya akan membutuhkan piutang usaha ya di sini. Ini berarti piutang usaha atau piutang dagang. Piutang dagang sih sebenarnya ya. Nah, cuma ini untuk di sini maka piutang dagang itu sama dengan ini ya piutang usahanya. Nah, biasanya piutang usaha itu memuat hal-hal yang lebih luas dibanding piutang dagang ya. Tetapi karena biasanya piutang dagang itu udah masuk di piutang usaha. Ini saya akan coba ini ya. Jumlahkan berarti ini 2001 kan saya butuhnya ya. 1089. Kalian bisa tiru di punya kalian juga ya. 1089 ditambah ya 4 bukan dulu ke sini 2021 55 11. Nah, oke, kemudian sekarang saya cek yang persediaan. Nah, ini persediaan 4615. Saya masukkan 4615 ke sini. Ini inventory. Kemudian ini adalah ya biaya-biaya yang dibayar di muka. Ya, ada biaya-biaya yang dibayar di muka enggak? Nah, ini sama yang lainnya. Nah, ini prepaid. Beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka ini ya. Kalian yang dibayar di muka kalian tambahkan. Ini tapi kalau prepaid expense and other. Ini artinya biaya dibayar di muka dan aset lancar yang lain ya. Berarti ini sebenarnya adalah total aset lancar ya. Jadi total aset lancar ini aja 15.270 dikurangi yang tadi ya. Kan udah saya ambil tadi yang piutang usaha sama persediaan. Jadi kalau saya tambahkan ke yang lain-lainnya, itu berarti kan aset lancarnya 15.270 ya. Tinggal saya kurangkan dengan yang telah saya masukkan tadi. Kurangi 5511 dikurangi 4615. 5144 ya. Nah, ini berarti 5144. 15.270. Nah, ini sama kayak gini, ya kan? Cuma kita ambil kita urai mengikuti template. Nah, ini kan dia biaya dibayar di muka dan yang lainnya, gitu ya. Nah, misalnya artinya aset lancar lainnya gitu. Nah, ini untuk yang 2021. Sekarang current liability-nya. Kemudian current liability-nya itu berarti kewajiban lancarnya yang kita ambil. Nah, ini. Nah, kemudian untuk current liability-nya ya, itu kita account payable-nya dulu, yaitu hutang dagang. Hutang dagang ini hutang usaha berarti ya dalam konteks ini ya. Ini tadi kan piutang, nah ini hutang usaha sekarang. Itu 842 ditambah 67 6769 6769. Di 7611 saya masukkan sini. Kemudian ini liabilitas akrual. Kalau ada akrualnya ya, akrual itu adalah hutang-hutang yang telah hutang-hutang yang telah terjadi tapi belum dibayarkan gitu loh. Artinya belum mungkin karena belum ditagihkan tapi telah menjadi kewajiban gitu loh. Itu akrual. Nah, ini kalian ambil aja akrual misalnya 1120. Itu udah terjadi. Dia udah terjadi biayanya tapi belum ditagih gitu. Tanya ya.
belum masuk ke kita gitu loh tagihannya. Nah, kemudian akrual 1120 ini ya. Kemudian sisanya tinggal ini 14.210. Ini kan yang lain ya, udah current liabilities berarti 14.210 dikurangi tadi 7611 dikurangi 1120 5479. Nah, ini ya. Ini kalian lakukan untuk 2022 dan 2023 juga ya. Persis kayak gitu tadi. Nanti ini yang lainnya akan keisi. Karena kita cuma butuh ini ngisi yang kuning aja. Nah, ini sampai sini kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Nah, oke, saya coba lakukan untuk 2023 dan 2022 ya. Tadi kan aset lancar. Saya isi yang aset lancar dulu nih. Kalian lakukan di laptop kalian, silakan. Nah, ini saya coba ini lagi. Aset lancar berarti tadi piutang usaha 767. Oke, saya 2022 dulu deh ya. Piutang usaha 881, sorry. 881 kemudian tambah 4639 tambah 4639 5520 ya. Ini saya masukkan ke sini. 2022 5520. Persediaan saya coba cari persediaannya. Persediaannya 5610 5610. Kemudian yang lainnya berarti tinggal saya hitung. Ini 2022 879 dikurangi ya, dikurangi 5520 dikurangi 5610 sama dengan 7749. Nah, oke, sama enggak jumlahnya? Sama ya. Saya akan coba yang 2023. Berarti sekarang 2023 767 ditambah 5020. Berarti 5787. 5787. Kemudian inventory persediaannya 5133. 5133. Nah, ini saya kurangkan lagi. 2019 782 dikurangi yang ini ya. Kurangi 5787 dikurangi 5133 sama dengan 8862. Sorry. 8862. Nah, oke, sekarang current liability-nya atau kewajiban lancarnya sama ya caranya ya, silakan kalian isi. Nah, ini kemudian saya cari utang usahanya yang 2022 dulu. 1185 ditambah 6 9 10 8095. Ini 8095. Kemudian
kewajiban akrualnya. Saya cari yang akrual. Nah, ini akrualnya 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Nah, sisanya berarti saya tinggal kurangkan deh. Ya, itu 13,061 dikurangi. Ini 8095. 8095 dikurangi 1, 2, 3, 3. 37, 33. 7, 33. Nah, oke. Kemudian 2023, saya coba lihat. 2023, utang usaha sama dengan 1.305 ditambah 6790 8.095. Oh, udah. Ini yang mana sih? 2023 1.305 6790. Ini yang mau 8.095. Apa ini 2002? Wah. Ah, ini di sini berarti 8.095. Kemudian ini akrual 2022 tadi 1233, benar. Berarti ini yang keliru. Saya perlu 2022 tadi 1185 85 tambah 69 8.095. Benar enggak? Nah, 8.095. Oh, sama memang sama jumlahnya. Kemudian 2023 1.305 tambah 6.790. Sama. Oke, kemudian akrualnya yang 2023 927, kemudian di sisanya 2023 16.111 kurangi 8.095 dikurangi 7.089. Bentar, saya cek dulu. 13.061 16.111. Oke. Oke, kalian sampai sini ada yang ditanyakan dulu setelah kalian isi ini yang kuning-kuning? Pak mau nanya, Iya. kalau nggak ada akrualnya di ininya gimana Pak? Nggak ada akrualnya. Kalau nggak ada akrualnya ya dinolin aja. Tapi yakin nggak ada akrualnya. Iya Pak. Oke, kalau nggak ada akrual ya berarti akrualnya dinolin. Nah, Oke, terima kasih. ya. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Nah, ini. Maka kemudian ketika kalian ngisi ini, maka ini akan kebentuk seperti ini. Artinya bahwa ini mirip kayak yang tadi ya. Artinya bahwa days sales outstanding, ini days sales outstanding ini apa dan seterusnya nanti secara konsep kalian cari sendiri ya. Days sales outstanding itu apa, days inventory held apa gitu ya. Ini kalau nggak keliru, days sales outstanding ini itu merepresentasikan butuh waktu berapa hari sih untuk menagih menagih hutang gitu ya. Ya, menagih hutang dari ini itu butuh waktu berapa
hari. Nah ini yang kemudian digunakan nanti untuk menghitung yang di sini yang lainnya. Nah, karena itu kemudian ini ini kan udah ketemu kan ya rata-ratanya dan seterusnya. Ini ini dianggap sama. Ini 70, 65 ini dianggap sama kayak tahun sebelumnya ya. Nah, ini yang di sini. Yang di 2024 itu dianggap sama kayak tahun sebelumnya. Di sini. Nah, 54. Ini juga kalau kalian misalnya nggak mau nganggap sama, kalian bisa rata-ratakan di sini. Sama kayak tadi. Kemudian, tapi ini dianggap sama. Nah, ini yang kemudian kalian harus masukkan ke A2 ini. Asumsinya, ya kan? Nah, ini masuk. Kan kemarin kita udah ngisi asumsi di A1 nih. Ya kan? Asumsi A1-nya udah kita isi kemarin. Nah, sekarang NWC ini dia itu nyambung ke A2 gitu. Nah, ini NWC setelah kita dapatkan yang ini ya, dapatkan persentase ini setelah ngisi ini, baru kemudian kita masukkan ke A2. Berarti berdasarkan ini rujukannya yang ini aja nggak apa-apa. Atau kalau kalian mau rata-ratakan juga nggak masalah. Misalnya kalian mau rata-ratakan aja nih. Misalnya untuk yang A2-nya ini days outstanding kan, berarti tahun 2025 asumsinya. Kalau kalian rata-ratakan, berarti kalian di sini kalian rata-rata aja. Misalnya itu days outstanding saya ini di sini ya. Misalnya ya, average kalian rata-rata yang ini 3 tahun ya. Kalau misalnya kalian mau anggap sama ya nggak apa-apa, berarti 55,9. Ini kalau saya rata-rata keseluruhan dia kurang lebih begini. Nah, rata-ratanya. Nah, ini bentar. Nah, ini kalau kita menggunakan rata-rata 3 tahun terakhir. Kalau ini, jadi kita 3 tahun terakhir yang di rata-rata ya ini aja yang di rata-rata ya kan. Yang ini, bagian yang ini dia menganggap bahwa tahun yang ini sama dengan tahun sebelumnya. Itu. Kalau kalian mau mengasumsikan menggunakan sama dengan tahun sebelumnya, kalian bisa menggunakan ini. Tapi sekarang kita coba menggunakan rata-rata asumsinya ya. Nah ini coba saya rata-rata kan yang ini. Ini kan 3 tahun saya rata-rata. Nah ini kemudian saya plot rata-rata ini ke atas. Misalnya ya. Misalnya saya plot misalnya rata-ratanya ke A2, bukan ke atas, sorry. Ke A2. Jadi days outstanding-nya, base-nya kalian bisa menggunakan yang 55,9 misalnya ya. Base-nya 55,9. Ya, bentar. Dia benar. Jadi 55,9. Kalian tarik aja. Misalnya 55,9 ini kalian tarik ke sini. Nah, berarti base pertama dia menggunakan 55,9. Kalian menggunakan rata-rata. Kalian sebenarnya bisa juga mengasumsikan tidak rata-rata tapi sama dengan tahun terakhir. Nah, sekarang kemudian days inventory base-nya ya ini ya. Kalau manajemen berarti kita samakan aja ya manajemen ya. 55,9. Asumsikan sama dengan acuan utama kita. Kemudian upside-nya misalnya dinaikin misalnya jadi 2 digit lebih tinggi misalnya ya. Kalian asumsikan misalnya upside-nya itu 57 misal ya. Kemudian downside 1 itu bisa 54 misal. Kemudian downside 2 52 misal ya. Nah, nih sekarang berarti yang days outstanding sudah. Ini nanti aja lah formatnya ya. Nah, kemudian sekarang yang ini, yang days inventory health. Kalian lihat di sini. Ini ada 71,9 rata-ratanya. Kalian bisa menggunakan itu sebagai baseline. Juga 71,9. Nah, ini tarik aja langsung. Kemudian manajemennya disamain juga. 1,9. Nah, upside-nya kalian bisa naikin jadi 73 misalnya. Kemudian downside kalian naikin turunin misalnya jadi 68. Downside 1 ya. Kemudian downside 2 jadi
67 misal. Tapi ini dalam prakteknya kalian kalau dalam praktek evaluasi real, kalian menurunkan downside 1 dan side 2 itu harus ada dasarnya ya. Cuman ini untuk sementara kita menggunakan asumsi sederhana aja gitu loh. Jadi kenapa kok ke downside-nya segini itu harus ada dasarnya. Kalau kalian valuasi real gitu. Tapi ini kita menggunakan valuasi sederhana. Yang penting kalian ngerti langkah-langkahnya. Kemudian ini prepaid and other current asset of sales. Ini kan di A2 kalian ke NWC-nya ini ada 0,2. 0,2 ini berapa ini? Sorry, ini di persentase dulu. Itu 20% rata-ratanya ya kan. Kita gunakan 20% aja lah berarti. Ini 20%. Ya, ini percent of sales soalnya. Dia menggunakan vertical analysis. Nah, manajemen kita samakan aja. Misal. Kemudian upside-nya naikin 22 misalnya. Downside-nya kita turunin jadi 18, 17 misal. Sorry ya, ini keputus kayaknya tadi nggak ngerti tiba-tiba keputus ya. Saya lanjutin ya, ntar saya bagi share screen yang tadi dulu. Nah, oke. Jadi ini kalian setelah saya ngisi A2 tadi ya, ini dia setelah keisi dia akan nyambung lagi ke sini bagian ini ya kan. Nah, ini kan belum keisi karena yang ininya sisanya belum saya isi. Sekarang saya isi lagi. Nah, isinya. Ini saya menggunakan 111,5 ya DPO-nya ya. Terus 111,5. Ini konsep ini nanti kalian googling sendiri ya. Karena saya nggak hendak menjelaskan yang ini.
konsep ini apa sih maksudnya gitu, itu nanti kalian googling sendiri. Nah, cari tahu sendiri ntar. Saya fokus ke perhitungannya dulu. 111,5. Ini saya masukkan ke sini berarti 111,5. Nah, ini saya tarik lagi sama kayak tadi ya. Saya tarik lagi. Nah, ini kemudian saya samakan yang manajemen ya. 11,5 misal. Kemudian saya naikkan upside-nya jadi 115 misal. Kemudian downside 1 saya turunkan jadi 109. Ini 106 misal. Nah, kemudian saya tarik. Nah, oke, sekarang dia akan keisi lagi di NWC tadi dia keisi. Nah, tuh kan keisi kan. Nah, kemudian accrued liability-nya ini saya coba persentase juga berapa. Nah, ini 3% ya. Berapa? 3% pas rata-ratanya kisaran. Nah, itu akan saya gunakan 3% di A2 accrued liability-nya. Berarti 3. Saya menggunakan rata-rata. Nah, kemudian ini saya samakan yang manajemen misalnya. Side. Kemudian ini 5%. Misal ini kemudian 2, ini 1% misalnya. 1,5 misal ya. Nah, ini dalam praktek valuasi real, ini skenario ini bisa kalian ganti-ganti ya. Ya, jadi ini sebenarnya untuk membantu ketika kalian itu mau menghitung cash flow-nya, maka kalian nggak perlu kemudian skenario-nya misalnya berubah nih. Maka kalian nggak perlu mengulangi perhitungan dari awal, tinggal ganti-ganti aja di sini. Menggunakan skenario yang mana? Skenario 1, skenario 2, skenario 3, skenario 4. Dalam prakteknya kemudian, skenario ini bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Gitu ya. Ini jadi nggak harus kemudian manajemen upside, downside 1, downside 2, terserah. Tergantung kalian nanti kebutuhannya bagaimana. Nah, termasuk untuk yang capital budgeting kemarin, tugas proyek yang kemarin. Nah, sekarang order current liability-nya saya lagi ke sini. Ini 15% ya. Saya gunakan juga 15% di sini. Nah. Nah, ini manajemennya saya juga 15%. Ini upside-nya misal 17%. Ini 15, misalnya ini 14. Tinggal saya tarik aja. Nah, ini udah keisi semua yang A2. A1 juga udah keisi. A2 udah keisi, ini ke NWC-nya udah keisi semua di sini. Nah, ini asumsinya berarti untuk tahun proyeksi kita menggunakan asumsi ini konstan tiap tahun gitu. Nah, dalam prakteknya nggak selalu kemudian asumsi yang kalian perlukan itu konstan. Bisa aja kemudian ini berubah-ubah tiap tahun gitu. Yang penting tidak terlalu melenceng dari rata-ratanya. Itu akan sangat tergantung bagaimana kemudian kalian hasil analisis kalian di luar angka-angka ini, hasil analisis kualitatifnya. Tapi untuk menyederhanakan dalam contoh ini kita menyamakan aja. Jadi tiap tahunnya sama itu. Karena dalam prakteknya nggak mungkin sama dalam realnya ya, karena realnya itu nggak mungkin persis sama gitu ya. Kayak ini kan 3 tahun terakhir nih nggak mungkin persis sama nih. Nah, ini nggak harus sama, kalian nanti tergantung mau menggunakan asumsinya. Ini cuma karena kita menyederhanakan aja. Nah, itu sekarang kemudian kita balik ke ini kan udah keisi ya, NWC-nya udah keisi, A2-nya udah keisi, kita balik ke DCF-nya. Nah, sekarang dia DCF-nya udah keisi, increase net working capital-nya dia udah keisi di sini. Nah, ini dia itu nyambung ke NWC ini tadi. Nah, ke set NWC yang I26 misalnya ya. Dia akan nyambung ke, dia ngambil dari sini. Nah, kemudian terhubung ke sini langsung. Nah, sekarang kemudian udah selesai, kita udah ngitung unlevered free cash flow. Unlevered free cash flow-nya udah ketemu segini. Ya, di tahun 2025, di 2026 udah ketemu. Nah, ini unlevered free cash flow-nya. Ya kan? Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan dulu?
Belum, Pak. Belum ya. Nah, oke, kalau udah berarti kita lanjutkan. Sekarang unlevered free cash flow-nya udah ketemu nih. Sekarang kita ngitung WACC-nya. Ya kan? Kita perlu ngitung WACC-nya. Karena ini adalah perusahaan publik, maka kita akan ke sini, ke WACC ini. Karena ini adalah perusahaan publik, maka yang ini bisa kalian abaikan. Kalian nggak perlu melakukan benchmarking. Ya, kalian nggak perlu melakukan benchmarking. Tapi kalau kalian misalnya mau melakukan benchmarking biar rada netral atau apa, ya maksudnya rada, biar biar teradjust betanya, ya kalian mungkin bisa melakukan itu. Tapi saya anjurkan kalau perusahaan publik kalian nggak perlu melakukan ini. Ini di skip aja. Nah, sekarang kemudian debt to total capitalization-nya. Kita coba cari, kita perlu ngisi debt to total capitalization-nya. Ini di tahun terakhir ya. Jadi kalau kalian kan punya 2021, 2022, 2023. Ini di tahun terakhir. Berarti saya perlu nyari di 2023. Ya, di 2023 debt to total capitalization itu berarti kalau kita mau cari hutang perusahaan nih, ya ke total modalnya, ini berarti kita harus ke neracanya ya di 2023. Nah, di neraca ya. Nah, ini. Yang kita ambil itu debt yang dimaksud di situ bukan hutang jangka pendek ya, tapi hutang jangka panjang. Jadi liabilitas jangka panjangnya, nah ini ya jumlah liabilitas jangka panjangnya 15.657 ya. Bentar. Ini berarti saya isi 15 sebentar. Kalian perlu ngitung dulu nggak sih sebentar. Ini prosentase soalnya. Jadi harus kalian isi debt to total capitalization. Pak, mau nanya Pak, Iya, iya gimana? kalau buat yang apa eh, debt to total capital debt to total capitalization itu bisa ngambil dari website Indo Premier kan ya Pak? Kalau nggak salah Bisa, itu. bisa. Kalau di Indo Premier kayaknya ada ya. Iya Pak. Oke, coba ya, bentar. eh Bentar. Indo Premier saya coba ambil yang dari Indo Premier ya, biar nggak ngitung sendiri ya. Oke, saya coba masuk ke Indo Premier dulu. Nah, kalian mau ngitung sendiri bisa sebenarnya via ini ya, eh laporan keuangannya itu tadi. Tapi harus dihitung dulu. Soalnya itu udah dalam bentuk persentase. Beda dengan yang kemarin ya. Aduh, di mana sih kemarin ininya? Ah, saham SMGR Indo Premier sama saja.
Nah, ini ya. Kalian cari yang portalnya yang begini ini. Cuma kadang Indopremier ini banyak ininya. Banyak apa namanya? Banyak webnya. SMGR karena saya Semen Indonesia ya. Saya kemudian cari fundamentalnya. Nah, ini ya SMGR. Kalian cari yang terakhir aja. Kalian bisa menggunakan yang ini ya. Pokoknya cari yang terakhir. Kalau kalian menggunakan di laporan keuangan, kalian berarti 2023 yang digunakan. Ini berarti debt to total capitalization. Kalian bisa menggunakan ini berarti ya. Ini 0,39 ya. Ini ada ternyata di ini di Indopremier. Kalian bisa masuk ke Indopremier ya. Nah, kalian bisa menggunakan link ini. Sebentar saya share linknya. Nah, itu ya. Nanti dirubah ininya sesuai dengan kode kalian. Kode sahamnya. Ininya dirubah yang di sini. Kemudian diketikkan nanti enter. Berarti ini saya gunakan yang ini 0,39 ya. Saya masukkan ke sini ke WACC-nya. 0,39 berapa sih tadi? Bentar. 39% itu bukan 0,39 ya. Itu dalam persen itu. Nah, ini dalam persen ini 0,39 ini. Berarti 39%. Berarti saya masukkan 39%. Nah, oke. Sekarang kemudian cost of debt-nya. Nah, cost of debt-nya ini kalian ya, pertama yang perlu kalian lakukan untuk mencari cost of debt-nya itu kalian lihat aja ini perusahaan kalian itu kira-kira nerbitkan obligasi enggak gitu. Kalau dia nerbitkan obligasi, maka kalian bisa menggunakan biaya kupon obligasi perusahaan tersebut untuk kemudian digunakan sebagai biaya hutangnya. Kayak misalnya Semen Indonesia ini ya. Ini kalau dicari misalnya di Bursa Efek Indonesia, IDX ya. Atau kalau kalian mau ngeklik ngetik di sini misalnya ya, dia nerbitkan obligasi enggak sih? Gitu. Mana sih? Utang. Nah, dia ada nih utang obligasi. Nah, kalian cari aja dia ketika menerbitkan obligasi dia menerbitkan apa namanya menggunakan kupon berapa utang obligasi. Nah, ini saya misalnya bisa menggunakan ini nih. Nah, ini dia suku bunganya obligasi tahap 1 2022 19. Nah, kan dia 7,2 ya, ada yang 9. Nah, ini anggap aja lah misalnya saya rata-rata ini. Ya, utang obligasi ini kan utangnya obligasinya ya. Suku bunga yang digunakan nama dia. Ya, makanya saya rata-rata aja misalnya ya. Di kalkulator ini misalnya. Kalau kalian mau rata-rata tertimbang ya tinggal di rata-rata tertimbangkan ini misalnya 290 ini ya. Kemudian dikali ditambah ini dulu semuanya. Misal ini ntar saya coba praktekkan di Excel ya. Jadi ini saya crop dulu nih. Kalau mau ini saya hitung di sini. Nah, ini kan utang obligasinya. Berarti saya coba 290, 850, kemudian 589, 550, 3364, 000, kemudian 714, 000. Nah, kemudian ini 7,2%. 7,7%. Kemudian ini 9%. Kemudian ini 9,1%. Nah, sekarang saya tambahkan ini sama dengan sum. Kita menggunakan ini ya, rata-rata tertimbang ya. Saya tambahkan. Nah, ini. Maka kemudian ini coba saya
Rata-rata tertimbangkan ini dikali ini dibagi ini dulu ya. Nah, kemudian ini saya kunci dulu. Sorry. Kemudian dikali ya, dikali ini. Nah, ini dalam proses. Sorry. Nah, ini ya. Saya tarik aja. Kemudian saya jumlahkan deh sama dengan sum. Nah, ini berarti 8,75. Itu kalau saya menggunakan rata-rata terbobot ya. Kalau kalian menggunakan rata-rata biasa ya tinggal rata-ratakan aja. Average. Tapi baiknya kalau datanya ada, kalian bobot aja. Nah, itu ya berarti kalian rata-rata ini kan kalau di rata-rata biasa dia 8,25. Kalian bobot aja kalau ada datanya. Nah, itu kalian cari data obligasinya bisa dari laporan keuangannya tadi, diklikkan obligasi seperti saya ya. Atau kalau kalian mau cari di bursa, cari aja di bursa langsung di sini. Jadi, misalnya di bursa itu kan ada ini ya, masuk ke bursa efek, ada produk dan layanan, di situ ada buku obligasi. Nah, ini bond book. Ini bond book ini kalian download aja yang terbaru ya. Misalnya ya, di download yang terbaru. Misal saya download yang ini, yang terbaru. Kemudian ini covernya doang, bukan cover doang ya. Ini lemot sekali. Artinya kalian bisa cari di bursa, nanti di bond book ya, atau data di obligasi, data pasar obligasi itu ada kok di bursa itu. Data obligasi atau sukuk. Jadi misalnya di sini juga kalian cari aja yang SMGR misalnya, ada nggak ya kira-kira itu. Nah, nah ini Indonesia Bond Market Index di Rate Corridor. Nah, ini saya coba cari yang 2023 ya. Aduh, lama sekali nih. Bentar. Kalian bisa klik yang ini Indonesia Bond Market Directory. Lalu nanti dicari di situ. Biasanya obligasi perusahaan itu akan terdaftar di situ. Kalian tinggal cari aja sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kodenya. Ya, sebentar. Tapi kalau kemudian perusahaan kalian nggak nerbitkan obligasi, apa kemudian yang bisa kalian jadikan rujukan? Misalnya, apa yang bisa kalian jadikan rujukan? Kalau data hutangnya ada di laporan keuangan, kalian telusuri di laporan keuangan, data hutang di catatan atas laporan keuangan ya. Tapi itu butuh waktu pasti. Butuh waktu untuk nelusuri itu ya, dan root kadang. Sehingga singkat jalan pintasnya, kalau kalian perusahaannya nggak nerbitkan obligasi ya, kalian cari, ini saya buka dulu ya, saya coba tes. Nah ini. Nah ini bond book kan, saya ketikkan aja SMGR misalnya sini ya. Nah itu nanti akan ini apa namanya, akan keluar obligasi, daftar obligasinya SMGR yang aktif ya di 2023 ya. Nah ini SMGR sebentar. Shareholder, Ovindo, dia. Nah ini dia obligasinya. Nah ini kuponnya kan ada di sini nih. Nah, ya kan? Kuponnya ada di sini. Kalian ambil kuponnya itu kalian rata-rata aja. Ya. Kalau kemudian perusahaan kalian itu misalnya tidak menerbitkan obligasi, kalian ketikkan kok nggak ada dan seterusnya, kalian cari aja perusahaan pesaing yang sama dengan perusahaan kalian yang menerbitkan obligasi. Jadikan itu sebagai benchmark aja. Jadi kita menggunakan benchmark ke perusahaan sejenis yang ukurannya kurang lebih sama ya, di industri yang sama, nah maka dia kira-kira bunga obligasinya berapa. Nah, itu ya kalian bisa benchmark melakukan itu untuk gampangnya. Ya. Jadi kalian bisa benchmark ke perusahaan lain yang
secara karakteristik dan atribut itu mirip dengan perusahaan kalian. Ya, itu paling gampang. Oke, itu ya. Nah, sekarang ini saya kembali ke yang tadi. Ini kan tadi ini. Nah, ini saya kembali ke PACC tadi ya. Tadi saya hitung dari set 1 ini kan saya menggunakan 8,75 ya PACC-nya. Ini berarti cost of debt-nya 8,75. Nah, kemudian tax rate-nya itu kalian tentukan di sini ya, 22% ya. Ini udah ada 22% sini, cuma ini nggak nyambung kayaknya ke ininya. Ke WACC-nya. Nah, ini ke tax rate-nya kalian masukkan aja 22% langsung ya. Di sini. Karena kalian mengabaikan yang di sini ya. Risk free rate-nya ya. Risk free rate-nya ini kita kemarin menggunakan apa ya? Ini aja. Kita samain kayak yang kalian apa namanya? Mengerjakan tugas yang capital budgeting. Nah, kalian bisa gunakan yang ini ya. Jadi risk free rate-nya kalian bisa menggunakan suku bunga obligasi 10 kemana kok nggak ada ini? Obligasi suku. Wah, data pasar. Data pasar, kemudian ada Indobank. Nah, ini misalnya ya. Indeks obligasi korporasi. Indeks obligasi pemerintah, sorry. Mana sih kemarin? Nah, kalian bisa gunakan ini ya. Yang ini yang 10 tahun kalian bisa gunakan. Anggap aja ini yang sekarang berarti yang 10 tahun 7,106. 7,106 berarti kalau saya ambil yang ini 7106 sebagai risk free rate ya. Jadi ini kurang lebih kalian tidak perlu nyari sendiri karena yang ini apapun perusahaan kalian itu akan cenderung sama yang ini yang saya tuliskan ini. Itu akan cenderung sama ininya. Market risk free premiumnya juga ini akan cenderung sama juga. Apapun perusahaannya market risk premiumnya akan sama. Ya. Nah, market risk premium kita ngambil dari yang ini. Damudaran ya. Artinya kalian bisa niru yang saya ini. Kalau kalian mau belajar sendiri ntar lihat yang tugas kok capital budgeting di situ ada catatannya ya. Ada web apa namanya webnya. Nah, berarti market risk premium untuk Indonesia kalian bisa ngambil di sini yang Damudaran ini. Berarti market risk premium itu yang ini equity risk premium ya. Indonesia berarti 7,38. Ini berarti saya masukkan di sini 7,38%. Nah, sekarang betanya. Nah, karena kalian ini adalah perusahaan publik, kalian nggak perlu benchmarking kan? Tinggal kalian betanya berapa, nanti tinggal dimasukkan di sini. Nanti betanya. Nah, betanya kalian masuk ke Pevindo ya, sama kayak kemarin ya. Kalian masuk ke data Pevindo. Bisa dicek di sini. Ini di mana? Cek di tautan. Nah, ini ya. Kalian bisa niru ke betanya pasti beda. Kalau market risk premium sama risk free rate sama, tapi beta pasti beda. Ambil aja misalnya beta stok ini ya. Kemudian yang weekly bisa atau historical. Weekly-nya soalnya nggak update ya. Nah, ini yang weekly update enggak ya? Nggak update weekly. Historical aja. Kalian bisa pakai. Nah, ini yang
2022 terakhir update ya. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa gunakan yang ini ya. Nah, misalnya di sini ya, kalian ke saya kan SMGR tadi, saya kan cari SMGR. Nah, saya ambil yang ini ya, kalian ambil yang adjusted ini ya. Nah, yang adjusted ini kalian, maka saya akan gunakan 1,134 ke sini. Saya masukkan aja langsung di sini. 1,134. Nah, size premium ini kalian nolin aja. Ini di nolin aja, diabaikan. Ya. Ini. Nah, saya ketemu kemudian WACC-nya sekarang 12,1. Ini kalau mau saya hidupkan skenario analisisnya, berarti ini pre-tax cost of debt-nya saya tuliskan 8,8 ya. Ini pre-tax cost of debt 8,8. Kemudian yang ini debt to total capitalization saya tuliskan ya, jangan dilingkan ya. 39 di sini. Maka dia jalan skenario analisisnya ini. Nah, sekarang WACC-nya udah ketemu 12,1 ternyata WACC-nya. Ini dia nyambung ke DCF sini. Nah, dia nggak nyambung. Bentar. Kalau nggak nyambung, kalian sambungin ya. Ini kalian belum nyambung ini. Ini kalian sambungin, linkkan ke WACC-nya. Yang ini. Kayaknya yang di template yang di saya belum kesambung. Ya, WACC-nya disambungin. Oke. Sampai sini ada yang kalian tanyakan? Jadi yang bagian ini diabaikan. Karena kalian perusahaan publik. Jadi ya, kalian isi aja langsung di sini. Nah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Belum ya? Oke. Nah, sekarang kemudian ya, ini kalian diskon periodnya. Nah, ini yang kemudian nanti kalian bisa skenariokan juga. Jadi kita kan selama ini kan seperti ini ya. Asumsinya ya, free cash flow. Ya, free cash flow itu dibagi 1 misalnya ya. Kemudian plus WACC. Sorry, soalnya saya pakai mouse ini. Nah, ini kan tahun ke-1, ya kan? Tahun kedua dan seterusnya. Ini kan yang 2025 ini tahun ke-1. Ini tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Karena ini periode proyeksinya ya. Tahun kelima. Yang ini. Ini yang kemudian pindah ke sini kan? Satu. Nah, cuma kan biasanya ketika kita melakukan valuasi, kita mengasumsikan bahwa cash flow itu diterima di akhir tahun gitu loh. Jadi cash flow itu diterima di akhir tahun di Desember, kita akumulasikan diterima di Desember gitu. Secara hitung-hitungan gitu ya. Tetapi kalau kita asumsikan cash flow itu terjadi di akhir tahun, artinya cash flow masuk itu terjadi di akhir tahun, maka kemudian ini 1, 2, 3 ya. Misalnya ini saya ganti jadi N ya. Saya ganti N dulu Nah, ini berarti yang ini 1, 2, 3 ini. Yang ini ya, sebentar. Ini 1, 2, 3 yang di sini. 1, 2, 3. Ini ya. Ini merujuk ke ini loh. Ya, merujuk ke yang ini. Ya. Jadi kan ini ini tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ini merujuk ke yang sini. Ya. Nah, cuma kalau ini 1, 2, 3 itu kita mengasumsikan cash flow-nya diterima di akhir tahun, gelondongan gitu loh. Padahal kan realnya perusahaan itu mungkin cash flow itu nggak diterima gelondongan di akhir tahun gitu loh. Tapi sepanjang tahun di bulan pertama ada cash flow masuk, bulan kedua ada cash flow masuk. Tapi untuk memudahkan perhitungan, kita mengasumsikan cash flow-nya diterima di akhir tahun gitu. Sehingga kemudian di sini 1, 2, 3. Nah, ini akan menyebabkan perhitungan itu rada bias ke atas. Ya, rada bias ke bawah gitu ya. Ya, rada bias ke bawah. Karena itu untuk mencari jalan tengahnya diasumsikan bahwa cash flow itu jangan diterima di akhir tahun tapi di tengah tahun aja gitu loh. Karena itu kan kalau di tengah tahun diasumsikan bahwa
itu lebih moderat gitu loh, daripada kemudian cash flow diasumsikan di bulan Desember diterimanya itu. Nah, kalau kemudian diasumsikan di bulan diterima di tengah tahun, maka kemudian ini harus dirubah dari yang semula 1 dia jadi 0,5 ya, 0,5. Nah, ini yang 2 ini berarti dia di 1,5 ya. Itu berarti di tengah tahun diterimanya, tengah tahun kedua. Ini berarti 2,5 dan seterusnya. Nah, eh, dalam konteks template ini supaya kalian bisa merubah skenarionya ke tengah tahun. Nah, ini kan ada mid-year convention. Artinya ketika kita menggunakan pengakuan tengah tahun untuk cash flow, maka kalian tuliskan aja Y di sini. Yes, Y itu yes. Y, maka dia akan berubah. 0,5, 1,5 yang di sini dia akan berubah. Ya, yang di bawah ini. Nah, ini yang di bawah itu dia akan berubah kalau kalian asumsikan dia terima tengah tahun. Nah, ini 0,5, 1,5 dan seterusnya. Dia akan berubah. Dia menggunakan konvensi diasumsikan cash flow-nya diterima tengah tahun. Tapi kalau kalian menggunakan asumsi biasa, ya, cash flow-nya diterima di akhir tahun, kalian tinggal rubah aja Y ini misalnya ke huruf apapun. Misalnya N, no. Nah, dia akan berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk kepentingan perhitungan kalian gunakan convention tengah tahun aja. Jadi kalian Y aja, pakai Y. Ya. Ini lebih realistis karena cash flow ditaruh di tengah-tengah. Ya, diterimanya di tengah tahun gitu loh. Nggak gelondongan di akhir tahun. Jadi lebih moderat. Nah, ini penjelasannya untuk yang ini. Nah, diskon faktor ini apa? Diskon faktor ini pada prinsipnya ketika kalian rumus free cash flow itu adalah ini, free cash flow. Ya, pada prinsipnya itu ada rumusnya kan begini ya. 1 plus WACC ini. WACC lah. Kemudian 1. Ini kan sebenarnya rumusnya sama dengan kalau kita tulis ulang itu mirip kayak gini. Free cash flow. Free cash flow dikali. Ya kan? Dikali 1 per 1 plus WACC. Misalnya plus 1. Nah, yang diskon faktor ini hasil pembagian ini. Nah, ini kan kalau dikali FCV kali 1 ya sama dengan yang ini. Ya kan? Sama dengan yang ini kan rumusnya. Nah, 1 per 1 plus WACC pangkat 1 pangkat 2 itu yang ini diskon faktor ini. Hasilnya ya. Diskon faktor. Nah, hingga kemudian ini ketika dibagi ini di present value kan jadi ketemu segini. Nah, sekarang kemudian kita lanjutkan. Tinggal nyari exit multiple-nya ya. Nah, ini kan udah ketemu kumulatif present value-nya, ini udah ketemu nih. Nah, kumulatif present value artinya ini present value-nya udah ketemu di bagian ini. Nah, sekarang terminal value, terminal year EBITDA. Nah, di periode estimasi. Jadi ini di 2029 kalian lihat EBITDA-nya berapa? 6.601 kan ya. Nah, exit multiple-nya ini kalian lihat di mana exit multiple-nya? Kalian gunakan EV per EBITDA. Kalian tadi ada ya. Nah, bentar. Nah, kalian lihat di sini. Exit multiple-nya kalian gunakan EV per EBITDA terbaru ya. Ini EV per EBITDA terbaru di iPod. Jadi 8,38 kan ini ya. Nah, jadi 8 kok ini untuk SMGR di saya itu 8,38. Ini kemarin udah saya jelaskan EV per EBITDA exit multiple itu apa. Ya kan ya. Kemarin udah saya jelaskan. Kalian gunakan EV per EBITDA ini sebagai exit multiple 8,38. Kalian masukkan ke sini. 8,38. 8,38. Nah, maka kemudian terminal value-nya ini adalah sekitar seperti ini ya. Terminal value. Jadi terminal value itu kemarin kan bisa dicari menggunakan apa namanya? Menggunakan perpetuity ya. Masih ingat nggak kalian?
gunakan perpetuity, bisa menggunakan exit multiple, ya kan? Kalau menggunakan exit multiple itu berarti EBITDA dikali exit multiple-nya. Berarti ini dikali exit multiple kan? Kemarin seingat enggak kalian? Coba saya recall lah memori kalian tuh. Nah, kemarin udah saya jelaskan di kelas. Nah, ketika penilaian perusahaan di bagian, nah ini ya, coba kita lihat nanti yang terminal value. Nah, ya CC udah tadi. Oh, di satunya berarti ya. Di satunya. Bentar. Ada nggak terminal value-nya? Oke. Di satunya yang ini. Hmm. Ini udah jam 9 ya. Bentar ya. Ini lemot. Terminal value. Kalian. Nah, ini kan yang ini ya. Net present value ini kan ditambah kan. Tidak ada terminal value kan ini. Ini adalah hasilnya adalah ini. Ya. Hasilnya adalah kumulatif ini. Nah, sekarang kalian perlu ngitung terminal value-nya berapa. Terminal value itu bisa dicari. Bentar. Kita cari di sini. Kemarin udah saya jelaskan. Soft capital. Nah, ini ya. Jadi terminal value ini, kalian perhatikan. Terminal value bisa dihitung menggunakan ini ya, perpetuity, ini perpetuity. Kemudian bisa menggunakan multiple apa namanya? Terminal multiple method. Multiple method itu berarti ini last forecast EBITDA, berarti last forecast EBITDA-nya itu adalah ini. EBITDA-nya terakhir itu kan berarti yang ini kan, last forecast-nya kan. EBITDA-nya yang ini 6601 kan. Ini kan last forecast EBITDA kan. Ini kemudian dikali dengan dikali dengan EV per EBITDA. EV per EBITDA kita cari tadi di iPod yang tadi. Nah, ini saya masukkan 8,4 kan. Karena ini kemudian dikali ini, maka ketemu terminal value-nya seperti ini, ya. Nah, diskon faktornya itu adalah 0,56. Jadi kan terminal value itu ibaratnya dia di sini di 2029 ya kan. Di 2029 ya. Nah, ini harus di present value kan karena itu ini diskon faktornya seperti ini ya. 12,1. Nah, jadi dia di 2029. Nah, kemudian ini enterprise value-nya adalah segini. Enterprise value ini adalah nilai dari perusahaan ya. Nah, sekarang coba kalian kalau ada pertanyaan tanya ya, saya akan coba percepat ya. Sekarang kita total hutang dari SMGR kita masukkan ke sini ya. Ini kurangi total hutangnya ya. Ini kan nilai perusahaan secara keseluruhan 42.621 ya. 40 ini dalam apa tadi? Pokoknya ini tadi saya ngurangkan di laporan keuangannya itu dalam juta, tapi saya potong lagi 3 angka berarti dalam miliar ini ya. Ini 42 triliun berarti ini. Bener nggak sih? Iya, kurang lebih gitu lah. Nah, ini berarti kemudian kita kurangkan total debt-nya. Jadi saya lihatlah total debt-nya
SMGR ini berapa? Langsung aja lah saya lihat di sini ya. Total hutangnya dia punya berapa nih? Oh, aduh, ini kok. Saya lihat di ininya aja lah. Di financial statement yang 2023. Biar soalnya yang di iPod itu ini apa namanya? Yang dipotong banyak. Nah, saya lihat total hutangnya di sini. Liabilitas jangka panjang 2023 ya. Biar sama ya, sinkron ya. Nah, ini 31.769. Bener nggak sih? Tas jangka pendek. 31.769. Ya, 31.769. Kalau di sini dia berapa hutangnya? 31. Ini ya sama lah ya. Ini 30,8. Ya sama. 30,8. Nah, ini kita gunakan yang ini aja. 31,769. Berarti saya 31.369 saya masukkan ke sini ya. Ini 31.369. Nah, kemudian eh kemudian ini saya nolin. Ini adalah saham preferen ya kalau ada ya. Kemudian non controlling interest. Non controlling interest itu di ekuitas kalau ada ya. Kepentingan non pengendali ini. Kepentingan non pengendali ini berapa sih? 1,1539 ya. Ini kepentingan non pengendali. Ini kalian masukkan ke sini. Non controlling interest ini. Apa itu non controlling interest? Nanti kalian cari sendiri di Google. Ya, non controlling interest itu kan misalnya perusahaan induk ya punya beberapa perusahaan anak. Perusahaan anak itu mungkin kita memiliki saham di situ 57%. Artinya kita punya kontrol 57%. Berarti 43%-nya itu saham milik perusahaan lain gitu loh. Tapi kemudian karena kita apa namanya? eh, karena kita konsolidasikan laporan keuangan perusahaan anak itu jadi satu, maka itu keikut gitu loh. Maka itu harus dikeluarkan kepentingan non pengendali itu gitu. Jadi saham-saham yang ada di perusahaan anak kita ya, itu harus dikeluarkan. Nah, itu jumlahnya berapa itu non controlling interest namanya. Nah, kalau di laporan itu harus dilihat di ekuitas ya, laporan keuangan ya. Nah, ini kepentingan non pengendali. Jadi kalau di sini ini berapa sih? Ini satu ya. Oh, 4 deh, sorry. 4539. Nah, kalau di saya 4539. Ini saya masukkan ke sini. 4539. Nah, cash equivalent saya lihat cashnya di tahun 2023. Nah, kasnya kira-kira berapa? Kas dan setara kas 6939. Saya masukkan ke sini. 6939. Nah, ya. Maka kemudian equity value-nya itu adalah 8, ini dikurangi ya harusnya ya. Ini harusnya, bentar. Ini harusnya minus. Plus. Ya, kurang belum. Dikurangi sendiri enggak? Jadi 3 ditambah sum. Oke. Ini harusnya minus. Nah, oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini implied equity value-nya. Nah, sekarang kita coba lihat implied share price-nya. Implied equity value itu adalah nilai ekuitas berdasarkan hasil valuasi ya. Implied itu adalah nilai ekuitas berdasarkan hasil valuasi. Jadi menurut hasil valuasi perusahaan ini Semen Gresik
itu ya dia nilainya 42 triliun ya, 42 triliun karena ini ya betul 42 triliun ya. Tapi kemudian kalau dikurangi dengan hutang disisakan nilai sahamnya sebesar 13 triliun lebih. Maka kemudian kita bisa mencari setelah ketemu implied equity value di sini, maka kita bisa mencari jumlah saham apa namanya harga real sahamnya kira-kira berapa? Harga real sahamnya. Nah, ini kita harus cari dulu F131 itu apa. Kita harus ke sini dulu ke bawah ya. Nah, yang di sini nih. Nah, kita harus ke sini dulu. Nah, kita harus ini diabaikan yang ini ya. Ini diabaikan saja yang bagian ini. Nggak usah diisi. Kemudian basic share outstanding. Kayak kita harus cari ini perusahaan jumlah saham beredarnya berapa. Kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di bagian ini. Sekarang saya akan coba masukkan. Nah, ketika kalian masukkan, kalian harus hati-hati ya. Hati-hatinya apa? Kalian itu dalam unit apa tadi? Ini kan kayak misalnya ya implied equity value-nya yang ini dalam apa? Dalam juta, dalam miliar atau apa? Nah, itu harus disesuaikan nanti kalian nggak salah ngebaginya. Nah, ini basic share outstanding-nya. Coba saya lihat dari sini aja. Ini share outstanding-nya 6,8 miliar. Berarti kalau itu dalam miliar itu 6,8 ya. 6,8. Kalau saya lihat di sini itu berarti berapa kira-kira? 2023 ekuitasnya. Nah, ini 6,751 ya. 6,751. Nah, cuma ini kan 6,7. Berarti tadi 6,7. Ini 6,75 ya. Ini berarti kan saya tadi dalam miliar ya. Karena ketika saya ngambil ini aslinya dalam jutaan, terus saya potong lagi 3. Berarti dalam miliar. Yang data saya itu dalam miliar. Berarti ini saya potong berarti. Ini jumlah saham beredarnya, ini berarti saya potong segini. Berarti ini adalah 6,75 ya kan. 6,75. Saya masukkan ke sini. 6,75. Nah, ini ya. Nah, ini yang lain-lain di nolin aja. Kemudian implied share price-nya F114. Ini dibagi F131. Harusnya kok enggak ke ini ya. Ini saya langsung dia dibagi. Ini saya langsung masukkan sini aja lah karena di nolin ya. Ini saya langsung masukkan gini. Nah, sehingga ini implied share price-nya kalian perhatikan di sini. Ini implied itu maksudnya itu adalah harga saham real berdasarkan valuasi. Itu adalah 2022 menurut valuasi ya. Nah, ini dia nyambung ke sini. Nah, ini implied share price ini adalah nilai intrinsik saham Semen Gresik 2022. Ini nilai intrinsiknya. Per lembar itu sama dengan 2022 per lembar. Sekarang kita lihat berarti Semen Gresik ini dia di pasar harga sahamnya berapa saat ini. Misalnya sekarang saya coba cari lagi di sini. Semen Gresik ini dia harga sahamnya berapa sekarang? Broker summary lah. Enggak, saya lihat broker summary-nya ya. Order book-nya, snapshot-nya. Saya lihat di Google aja lah. SMGR IDX. Nah, ini 3.350 harganya sekarang ini. Nih. Ya kan? Berdasarkan kita ngitungnya, berarti Semen Gresik ini harganya 2022 intrinsiknya. Di pasar sekarang itu adalah 3.350. Artinya harga di pasar jauh lebih tinggi dari hitung-hitungan valuasi realnya gitu ya. Sehingga nilai realnya ini ya
nilai realnya itu adalah 2022 berdasarkan hitung-hitungan kita. Itu artinya bahwa harga saham di pasar saat ini udah mahal sebenarnya. Ini 3.350 itu. Ini mahal berdasarkan hasil valuasi kita karena intrinsiknya harusnya 2,2022 per lembar. Ini maknanya ya. Nah, dalam konteks valuasi real kalian harus perhatikan benar-benar asumsi-asumsi kalian dan seterusnya. Ya. Nah, ini 2022. Ini berarti ketika kemudian harga pasar lebih tinggi dari nilai valuasi real kalian, maka harga saham saat ini itu kemahalan. Karena harusnya 2022. Nah, oke. Itu kurang lebih. Ada yang kalian tanyakan dulu nggak? Ada yang kalian tanyakan? Pak, Halo? saya mau nanya Pak. Iya. Tadi buat yang jumlah lembar sahamnya tuh berarti nggak total semua lembar sahamnya ya Pak, sepanjang laporan keuangannya aja ya Pak. Yang pas buat nyari implied share price. Gimana Rafdi? Nggak terlalu kedengeran? Tadi yang buat nyari implied share price-nya itu buat lembar sahamnya itu secara keseluruhan atau yang beredar di buat masyarakat doang Pak? Lembar saham. Jumlah saham yang beredar. Oh, totalnya ya Pak, total semuanya. Iya. Heeh. Gitu. Iya, total semuanya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Nah, itu nanti kalian cek ya. Jadi, kalian harus sampai ke ini. Ke eh ini EBITDA di tahun ini harusnya EBITDA tahun 2023 ya. Kalian cek di apa namanya di iPod aja nanti. Oh. Kalian harus sampai nyari ini ya. Ini kan saya udah nemu nih. Berarti nilai intrinsiknya itu adalah 2022 per lembar. Nah, ini kan saya hanya memberikan contoh. Kemudian kalau misalnya saya lebih teliti lagi mengisi-ngisinya mungkin nanti bisa aja kemudian dia berubah lagi ini. Nah, cuma saya kan asumsinya ya, ini mungkin saya kerendahan asumsinya karena kita kan mengasumsikan bahwa ini pertumbuhan penjualannya misalnya ya, itu sama kayak 3 tahun sebelumnya itu nggak ada peningkatan apa-apa gitu loh. Nah, ini kan nggak ada peningkatan apa-apa nih kan. Kita mengasumsikan sama gitu. Nah, dalam realnya ketika kita kemudian mengasumsikan misalnya meningkat nih kan nggak mungkin masa perusahaan besar kemudian dia salesnya konstan pertumbuhannya nggak ada pertumbuhan sama sekali. Nah, ini kan kita mengasumsikan tumbuh segini gitu. Sehingga mungkin bisa aja kerendahan kita jadinya valuasinya. Nah, sehingga kemudian asumsi yang kalian gunakan itu menentukan hasilnya. Sehingga kemungkinan kalau misalnya saya rubah skenarionya ya. Skenarionya saya rubah ke nomor 2. Misalnya nomor 2 itu apa ya skenarionya ya? A1-nya itu adalah manajemen sama ya. Nomor 3 saya rubah misalnya. Nah, itu nomor 3 itu kalian bisa rubah di sini skenario ke nomor 3. Nanti akan berubah hasilnya. Oh, malah minus. Ya, ini ya. Nah, implied equity shares-nya. Karena nilai gitu. Soalnya yang lainnya juga ikut berubah. Ntar. Misalnya saya rubah ke nomor 5. Nah, itu kemudian ya sebab yang lainnya juga ikut berubah ya. Ketika saya ke nomor 3 tadi salesnya naik, tapi yang lain-lainnya juga ikut naik ke nomor 3 kan. Nah, ini nanti bisa disesuaikan ketika kalian melakukan valuasi real ya. Ya. Oke, itu ya. Ada yang ingin kalian tanyakan dulu nggak? Ini saya kembalikan ke skenario 1. Misal. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini skenario-skenario bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian ya. Ini sekedar untuk memudahkan perhitungan aja.
Ada yang ditanyakan? Udah ya? Pak, kalau yang non controlling interest Mm-mm. itu nggak ada, ya dikosongin aja kan Pak? Dan controlling interestnya nggak ada. Nggak Berarti ada di Pak. nolin aja kalau nggak ada. Mm. Oh Jadi ya, kepentingan non pengendalinya nggak ada, kalian nolin ya. Bisa aja memang dia nggak apa namanya nggak ada non controlling interestnya. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Ini nanti saya unggah yang hasil saya simulasi ya. Nanti kemudian kalau kalian butuh simulasi lebih apa namanya asistensi lebih lanjut, nanti bisa ke Mbak Caca atau nanti dilihat rekaman yang ini yang sekarang ini. Oke, itu ya. Baik, Pak. Kalau nggak ada, silahkan kalian absen ya. Ini saya share absennya terlebih dahulu. Nah, sorry.